Israel sedang menghadapi salah satu tamparan terbesar dalam sejarah militernya dalam sebuah serangan rudal mendadak. Hangar rahasia Israel yang berisi 140 jet tempur canggih hancur lebur hanya dalam hitungan menit. Rudal-rudal presisi tinggi milik Iran meluncur tanpa hambatan, menembus lapisan pertahanan yang selama ini dielu-elukan sebagai yang terbaik di dunia. Kilatan api dari hantaman rudal membuat malam berubah menjadi siang, dengan suara ledakan mengguncang radius puluhan kilometer. Dari rekaman satelit dan laporan lapangan, jelas terlihat hangar tersebut tak lagi menyimpan kebanggaan Israel, melainkan hanya puing-puing hangus dan bangkai jet yang tak bisa diperbaiki. Kerugian mencapai 600 triliun rupiah, sebuah angka yang membuat banyak pihak terperangah, karena jumlah itu setara dengan anggaran negara kecil untuk bertahun-tahun. Dalam sekejap, aset yang selama ini dijaga mati-matian sirna seperti abu tertiup angin. Yang membuat dunia kaget bukan hanya kerugian material, tapi juga fakta bahwa hangar itu selama ini dipromosikan sebagai tak bisa dilacak. Namun kenyataannya, Iran berhasil menemukannya dengan mudah, seakan-akan lokasi rahasia itu punya alamat lengkap di Google Maps. Kalau rahasia strategis Israel bisa terbongkar seperti ini, jangan heran kalau nanti jadwal makan siang tentara mereka juga bocor ke publik. Lebih memalukan lagi, sistem pertahanan udara Israel yang selama ini dijual sebagai kebanggaan nasional benar-benar gagal. Iron Dome yang digadang-gadang sebagai perisai udara paling ampuh tidak mampu menghentikan satupun rudal Iran dalam insiden ini. Perisai yang katanya bisa menyelamatkan negara itu ternyata mirip ember bocor, airnya masuk semua, manfaatnya nihil. Serangan ini bukan sekedar kerugian finansial, hilangnya 140 jet tempur sekaligus, berarti Israel kehilangan salah satu tulang punggung militernya. Jet-jet itu adalah alat utama untuk menjaga dominasi udara di Timur Tengah, dan kini semuanya lenyap dalam semalam. Publik internasional mulai mempertanyakan bagaimana Israel bisa tetap mengklaim diri sebagai kekuatan tak terkalahkan jika aset vitalnya bisa musnah secepat ini. Lebih jauh, insiden ini membuka luka psikologis baru bagi militer Israel. Bukan hanya soal uang, tapi soal harga diri. Bagaimana mereka bisa menggertak lawan dengan wajah garang kalau simpanan jet tempur yang mereka banggakan kini berubah jadi scrap besi? Bayangan kekuatan Israel kini retak di mata dunia, apalagi Iran dengan berani mempermalukan mereka di panggung internasional. Kini bukan hanya Iran yang menertawakan, tapi juga masyarakat global yang melihat betapa rapuhnya klaim Israel tentang keamanan mutlak. Bahkan banyak analis menyebut serangan ini sebagai bukti bahwa Israel terlalu percaya diri dengan teknologi mereka. Kalau kepercayaan diri bisa dijual, mungkin nilai sombongnya Israel sudah lebih mahal daripada 600 triliun yang baru saja lenyap. Serangan besar yang menghancurkan hangar rahasia Israel tidak bisa dilepaskan dari akar masalah yang sangat jelas, pidato Benjamin Netanyahu. Beberapa hari sebelum rudal-rudal Iran menghujani hangar pesawat, Netanyahu dengan penuh percaya diri berdiri di mimbar mengumumkan bahwa dirinya mengerahkan 2.000 pasukan IDF untuk memasuki Gaza. Dalam pidato yang disiarkan luas ke seluruh dunia itu, Netanyahu berbicara dengan nada menantang, seolah ingin menunjukkan bahwa Israel masih memegang kendali penuh di kawasan. Namun, yang tidak disadarinya, kalimat-kalimat penuh arogansi itu justru menyulut amarah besar di Teheran. Iran menilai langkah tersebut sebagai provokasi keterlaluan dan penghinaan langsung terhadap negara-negara yang selama ini bersuara keras menentang agresi Israel di Gaza. Dengan kata lain, Netanyahu berhasil melakukan apa yang tak banyak orang bisa lakukan, memancing Iran dengan mulutnya sendiri. Kalau mulut itu punya harga, mungkin sudah lebih mahal dari pesawat tempur F-35 yang hancur. Pidato Netanyahu tidak hanya dianggap provokatif tapi juga penuh kontradiksi. Di satu sisi, ia selalu berbicara soal keamanan rakyat Israel, namun di sisi lain tindakannya justru membawa bencana. Dengan mengumumkan pengerahan ribuan pasukan secara terbuka, ia sebenarnya sedang menantang musuh-musuhnya untuk bertindak lebih keras. Kalau ini strategi, maka strateginya sama pintar dengan orang yang sengaja menyalakan kembang api di gudang bensin. Iran, yang sudah lama menahan diri, akhirnya melepaskan kemarahan dalam bentuk paling telak, meluluh lantakkan 140 jet tempur sekaligus. Serangan ini bukan hanya balasan simbolik, tapi juga pesan keras kepada Netanyahu bahwa kata-kata bisa berakibat fatal. Setiap kalimat provokatif yang ia lontarkan kini dibayar dengan harga setara 600 triliun. Lebih ironisnya, pidato itu yang awalnya ditujukan untuk membakar semangat rakyat Israel justru berbalik arah. Kini bukan semangat yang mereka dapat, melainkan kepanikan nasional.
Media-media Israel sendiri tak bisa lagi menutup mata karena rakyat menuntut jawaban mengapa ucapan seorang pemimpin bisa berujung pada kerugian sebesar ini. Netanyahu mungkin ingin dikenal sebagai singa, tapi setelah insiden ini, banyak yang lebih melihatnya sebagai petasan. Bunyinya keras, tapi habis meledak langsung hilang. Dengan hancurnya hangar dan jatuhnya citra Israel di mata dunia, pidato Netanyahu kini tercatat bukan sebagai pidato inspiratif, melainkan sebagai pidato paling mahal dalam sejarah Israel. Kata-kata yang ia ucapkan malam itu kini membebani negara dengan kerugian ratusan triliun, serta mengubur 140 jet tempur yang tak akan pernah kembali terbang. Hilangnya 140 jet tempur dalam satu malam bukan sekadar kehilangan aset militer. Ini adalah hantaman psikologis terbesar yang pernah dialami Israel. Jet-jet itu selama ini menjadi tulang punggung strategi udara Israel, simbol dominasi dan intimidasi mereka di kawasan Timur Tengah. Namun kini, dalam hitungan detik, seluruh kebanggaan itu lenyap menjadi abu. Bagi militer Israel, kerugian ini berarti runtuhnya kepercayaan diri. Angkatan udara yang biasanya melayang dengan angkuh di atas langit, kini mendapati diri mereka tanpa sayap. Bagaimana bisa mereka tetap dikdaya kalau burung-burung besi yang dibanggakan kini lebih mirip ayam panggang hasil serangan rudal? Di dalam tubuh IDF sendiri, muncul kegelisahan yang sulit disembunyikan. Pilot-pilot yang dulu percaya diri terbang dengan mesin tercanggih, kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa pesawat mereka bisa dihancurkan bahkan sebelum lepas landas. Sementara itu, para komandan harus menanggung malu di hadapan dunia karena gagal menjaga aset strategis yang katanya mustahil disentuh musuh. Kerugian 600 triliun rupiah juga memunculkan trauma kolektif. Israel harus menelan kenyataan pahit bahwa dana sebesar itu hilang begitu saja tanpa bisa diganti. Kalau uang sebesar itu dipakai untuk membangun rumah, mungkin seluruh rakyat Palestina sudah punya hunian layak. Tapi sayangnya, Israel lebih memilih membakar 600 triliun dalam bentuk jet yang kini tinggal puing. Lebih parah lagi, insiden ini memicu rasa panik di kalangan rakyat Israel sendiri. Mereka mulai mempertanyakan apakah benar negaranya masih bisa menjamin keamanan. Jika hangar rahasia berlapis sistem canggih saja bisa ditembus, bagaimana dengan kota-kota mereka yang jauh lebih terbuka? Ketakutan ini merembet menjadi krisis kepercayaan yang sulit dipulihkan. Israel suka menyebut dirinya sebagai singa di Timur Tengah, tapi setelah kehilangan 140 jet tempur, singa itu kini ompong, menggeram keras tapi tak punya taring. Bayangan tak terkalahkan yang selama ini dipertahankan berubah menjadi mitos kosong. Dunia melihat dengan jelas bahwa di balik retorika dan propaganda, Israel ternyata sangat rapuh ketika berhadapan dengan serangan yang terukur. Trauma ini tidak hanya dirasakan militer, tapi juga politik. Lawan-lawan Netanyahu di dalam negeri kini punya senjata baru untuk menyerangnya. Mereka menuding bahwa kebijakan dan pidato arogan sang Perdana Menteri telah membawa Israel ke dalam bencana. Dan semakin lama, semakin jelas bahwa bukan hanya jet tempur yang hancur, tapi juga reputasi, mental dan percaya diri Israel sebagai negara yang katanya tak tertandingi. Ledakan hangar rahasia Israel yang menghanguskan 140 jet tempur dan menimbulkan kerugian hingga 600 triliun rupiah bukan hanya mengguncang Tel Aviv tetapi juga seluruh dunia. Serangan ini menjadi headline di berbagai media internasional dan hampir semua pengamat sepakat. Ini adalah salah satu kekalahan paling memalukan dalam sejarah modern Israel. Reaksi global pun bermunculan. Negara-negara Arab langsung menyambut kabar ini dengan sorakan, menyebutnya sebagai bukti bahwa kesombongan Israel akhirnya mendapatkan balasan setimpal. Di sisi lain, sekutu-sekutu terdekat Israel, terutama Amerika Serikat, dibuat pusing tujuh keliling. Washington, yang selama ini menjadi pemasok utama jet tempur Israel, kini harus menanggung malu karena produk militernya terbukti tidak mampu bertahan dari hantaman rudal Iran. Amerika yang biasanya angkuh dalam memamerkan teknologi militernya, kini tampak seperti salas mobil bekas yang produknya baru saja ketahuan cacat mesin di depan pembeli. Bagaimana tidak, F-35 dan berbagai jet tempur canggih buatan AS yang jadi kebanggaan Israel, kini tinggal puing-puing berasap. Ini menjadi tamparan telak bukan hanya bagi Israel, tapi juga bagi industri
industri militer Amerika sendiri. Uni Eropa pun tak kalah-kalang kabut. Banyak negara Eropa yang sebelumnya diam-diam mendukung operasi militer Israel di Gaza kini mulai menjaga jarak. Mereka takut jika keterlibatan terlalu jauh akan membuat Iran meluaskan serangan. Israel yang biasanya dielu-elukan sebagai tameng barat di Timur Tengah, kini lebih mirip beban, seperti teman geng yang bikin masalah tapi kabur pas lagi ribut. Iran di sisi lain justru menikmati panggung internasional. Dengan serangan ini, Teheran bukan hanya membalas provokasi Netanyahu, tetapi juga mengirim pesan kuat bahwa mereka punya kemampuan militer yang nyata. Dunia kini terpaksa mengakui bahwa Iran bukan lagi sekadar ancaman retoris, melainkan kekuatan yang bisa membuat Israel dan sekutunya kehilangan kewibawaan dalam satu malam. Lebih jauh, dampak globalnya juga menyentuh pasar ekonomi. Harga minyak melonjak setelah serangan tersebut, investor panik dan pasar saham di beberapa negara sekutu Israel ikut goyah. Jadi selain menghancurkan jet-jet tempur, rudal Iran ini juga sukses menghantam dompet banyak orang di Wall Street. Israel sendiri kini semakin terpojok. Alih-alih mendapatkan simpati, mereka justru dicibir. Dunia menilai serangan ini sebagai konsekuensi dari kesombongan politik dan militer yang selama ini mereka tunjukkan. Bahkan beberapa analis menyebut, jika Israel terus mempertahankan gaya arogan tanpa belajar dari insiden ini, maka tragedi serupa hanya tinggal menunggu waktu untuk terulang kembali. Singkatnya, kekalahan di hangar rahasia bukan hanya memalukan militer Israel, tapi juga meletakkan solidaritas dengan sekutu-sekutunya. Israel yang dulu digadang-gadang sebagai benteng kokoh, kini lebih mirip istana pasir, terlihat megah dari luar tapi hancur sekali kena ombak. Pertanyaan besar kini menggantung di atas kepala Israel setelah kehilangan 140 jet tempur sekaligus dengan kerugian mencapai 600 triliun rupiah. Apakah mereka masih bisa bangkit seperti dulu atau justru semakin terpuruk dan kehilangan pamor sebagai kekuatan militer utama di Timur Tengah? Kerugian ini bukan sekedar soal uang. Ratusan triliun bisa dicari lagi dengan bantuan sekutu, pinjaman luar negeri atau pencetakan anggaran baru. Tapi yang hilang kali ini jauh lebih berharga. Reputasi, rasa aman dan citra tak terkalahkan yang selama ini dijadikan propaganda oleh Tel Aviv. Dunia kini sudah melihat Israel dalam kondisi paling memalukan. Hangar rahasia yang katanya mustahil ditembus, ternyata luluh lantak hanya dengan beberapa rudal Iran. Di dalam negeri, tekanan terhadap Netanyahu semakin besar. Lawan-lawan politiknya menudingnya sebagai penyebab utama tragedi ini akibat pidatonya yang arogan dan kebijakan militer yang sembrono. Rakyat Israel yang sudah resah dengan krisis keamanan kini mulai hilang kepercayaan pada pemerintah. Netanyahu mungkin bermimpi ingin dikenang sebagai pemimpin besar, tapi dengan insiden ini, namanya justru lebih mirip catatan kaki, Perdana Menteri yang kehilangan 140 jet dalam semalam. Sementara itu, Iran makin percaya diri. Serangan ini menjadi semacam promosi gratis bahwa kemampuan militer mereka nyata, bukan sekadar ancaman kosong. Dunia pun mulai mengakui bahwa Teheran kini punya posisi tawar yang lebih kuat. Kalau biasanya Israel yang hobi pamer otot, kali ini justru Iran yang membuka gym baru dan mengajak semua orang melihat pameran kekuatan. Bagi sekutu Israel, terutama Amerika, insiden ini ibarat mimpi buruk. Mereka tidak hanya kehilangan aset bersama, tapi juga kehilangan muka di panggung global. Kini, para analis militer di Pentagon harus menjawab pertanyaan sulit. Bagaimana teknologi pertahanan paling canggih yang mereka jual bisa gagal total? Jika jawaban itu tidak ditemukan, maka kepercayaan dunia terhadap senjata buatan Amerika ikut runtuh. Masa depan Israel kini berada di persimpangan jalan. Mereka bisa saja mencoba bangkit, membangun kembali hangar baru, membeli jet tempur baru, dan mengulang narasi lama tentang kekuatan tak terkalahkan. Tapi pertanyaan yang lebih penting adalah, apakah dunia masih mau percaya? Apakah rakyat mereka sendiri masih yakin bahwa uang triliunan yang digelontorkan untuk militer benar-benar bisa menjamin keamanan? Karena pada akhirnya serangan ini bukan hanya menghancurkan besi dan mesin, tapi juga menghancurkan mitos. Israel yang dulu dianggap singa Timur Tengah, kini terlihat seperti boneka singa dari kertas. Garang di permukaan, tapi rapuh sekali disentuh api. Dan mitos yang sudah runtuh tidak bisa dibeli kembali dengan uang berapapun, bahkan dengan 600 triliun sekalipun.